Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Hesti. Kali ini Ibu akan menjelaskan tema 4, globalisasi, mata pelajaran PKN, yaitu subtema 1 tentang keberagaman ekonomi di masyarakat. Sikap terhadap keberagaman kegiatan ekonomi. Nah, setiap manusia memiliki kebutuhan yang berbeda. Perbedaan kebutuhan tersebut menyebabkan beragam kegiatan ekonomi di masyarakat. Berikut contoh sikap dalam keberagaman ekonomi di lingkungan sekitar. Yang pertama, saling menghargai dan menghormati antar pelaku kegiatan ekonomi. Yang kedua, membayar barang yang dibeli sesuai dengan harganya. Yang ketiga, bermain dengan teman tanpa membedakan kegiatan ekonomi yang dilakukan orang tuanya, baik orang tua teman kalian itu dokter, perawat, guru, pedagang, petani, ataupun apapun itu profesinya, tetap harus saling menghargai. Selanjutnya, tidak berprasangka buruk kepada orang yang latar belakang ekonomi berbeda. Lalu, tidak mengejek teman yang kurang mampu. Selanjutnya, tidak mengistimewakan teman yang kaya. Menghargai keberagaman kegiatan ekonomi. Yang pertama, setiap kegiatan ekonomi bermanfaat bagi kesejahteraan sekitar. Yang kedua, sikap saling menghargai itu akan memberikan motivasi setiap orang untuk melaksanakan kegiatan ekonomi dengan baik. Selanjutnya, untuk menghadapi perbedaan kemampuan ekonomi, kita harus terus berusaha dan mengenali potensi diri. Kita kembangkan bakat yang dimiliki untuk menutupi kekurangan diri. Masyarakat yang saling menghargai dan membantu akan menjadi modal untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. Baiklah, kita lanjut ke subtema 2. Berikut ini adalah usaha yang perlu dilakukan dalam keberagaman kegiatan ekonomi. Yang pertama, keberagaman kegiatan ekonomi dapat disebabkan oleh potensi dan semangat kerja keras yang dimiliki oleh para pelakunya. Yang kedua, potensi harus terus-menerus diasah dengan rajin berlatih dan tidak mudah putus asa. Mengembangkan potensi diri untuk menghadapi era globalisasi. Potensi yang dimiliki. Misal, potensi yang dimiliki itu berenang. Nah, usaha untuk mengembangkan diri yaitu berlatih renang dengan rutin dan didampingi pelatih. Contoh potensi diri lagi, membuat mozaik dan kolase. Usahanya yaitu berlatih menciptakan kreasi mozaik dan kolase dengan giat. Kalau misalkan kita punya potensi menggambar, berarti usaha untuk mengembangkan diri yaitu sering menggambar dan belajar berbagai teknik menggambar. Menghormati dan menghargai usaha orang lain merupakan salah satu upaya mendukung keberhasilan perekonomian bangsa. Karena usaha ekonomi yang berhasil turut memperkuat perekonomian bangsa sehingga kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan. Untuk mempertahankan ekonomi di negara kita, tentu kita harus bangga menggunakan barang buatan dalam negeri. Mencintai tanah air merupakan kewajiban setiap warga negara. Mencintai tanah air dapat diwujudkan dalam berbagai hal, salah satunya dengan bangga menggunakan barang dalam negeri. Dengan menggunakan barang dalam negeri, maka perekonomian kita akan berkembang dan terus maju. Manfaat menggunakan barang buatan negeri sendiri. Yang pertama, menumpuk rasa cinta tanah air. Yang kedua, memajukan industri dan produsen dalam negeri. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, mendorong perkembangan pembangunan nasional dalam bidang perekonomian. Yang kelima, ikut melestarikan dan mengenalkan barang buatan negeri kepada masyarakat dunia. Yang keenam, membantu mematenkan barang buatan negeri sebagai barang asli Indonesia. Nah, itulah penjelasan dari Ibu tentang mata pelajaran PKN, tema 4, subtema 1 dan 2. Tugas kalian yaitu, bagi yang mempunyai buku paket, maka kerjakan halaman 133 sampai 134, nomor 1 sampai nomor 5. Sedangkan bagi yang tidak mempunyai buku paket, maka buka LKS tema 4
PKN, kerjakan ayo berlatih 1. Ikuti perintah yang ada di LKS tersebut. Setelah kalian mengerjakan soal dengan baik dan benar, upload tugas kalian di e-classroom. Baiklah, sampai jumpa. Semangat terus dalam belajar dan tetap bersemangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.